Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Devoured yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang detektif bernama George dan Sullivan yang sedang menginvestigasi kematian dari seorang wanita bernama Lina. Wanita itu ditemukan dalam keadaan meninggal di restoran tempatnya bekerja. Tidak diketahui pasti apa penyebab kematian Lina karena tidak adanya saksi mata di tempat kejadian. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Lina sebelum ditemukan meninggal? Kemudian, scene pun berpindah dengan memperlihatkan kehidupan sehari-hari Lina sebelum dia ditemukan meninggal. Lina adalah seorang wanita yang berasal dari negara Spanyol. Ia saat ini bekerja di sebuah restoran Perancis di kota New York. Setiap harinya, Lina bekerja pada shift pagi dan shift malam. Di pagi hari, Lina akan berangkat bekerja pada waktu subuh untuk merapikan dan menata barang-barang di restoran itu. Lalu pada malam harinya setelah restoran itu ditutup, dia bertugas untuk membersihkan restoran tersebut. Lina adalah seorang wanita yang pendiam dan tidak memiliki banyak teman di tempat kerjanya. Lina memberanikan diri untuk pindah dari negara asalnya yaitu Spanyol ke negara Amerika Serikat tepatnya di kota New York semata-mata hanya untuk mencari pekerjaan dengan bayaran yang lumayan tinggi dari pekerjaan Lina sebelumnya. Itu semua dia lakukan demi membiayai pengobatan anaknya bernama Oliver yang sedang sakit keras. Semakin lama penyakit Oliver mulai bertambah parah hingga dia harus segera diberi tindakan operasi. Lina yang tidak memiliki cukup tabungan terpaksa harus menunda operasi Oliver. Karena hal itulah Lina pun harus giat bekerja untuk bisa membiayai semua kebutuhan anaknya serta mengumpulkan biaya operasi Oliver. Setiap minggu atau setiap bulannya, Lina secara rutin mengirimkan uang yang dia dapatkan untuk ibunya dan juga Oliver. Sebenarnya Lina merasa jika lingkungan pekerjaannya saat ini sama sekali tidak cocok dengannya. Di tempat kerjanya tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya dan mereka selalu memandang rendah Lina yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Hal itu pun membuat Lina tidak nyaman dalam bekerja. Meskipun merasa tidak nyaman, Lina selalu mengingat Oliver dan ibunya agar dia kembali bersemangat dalam setiap melakukan pekerjaan. Terkadang ketika Lina sendirian, Lina sangat merindukan kehadiran ibunya dan juga Oliver. Untuk melepas rasa rindunya, setiap hari Lina selalu menyempatkan diri untuk menelpon ibunya dan juga Oliver. Selain itu, Lina juga sering pergi ke taman untuk melihat anak-anak yang sedang bermain. Melihat pemandangan itu membuat Lina teringat akan kenangan di mana Oliver sering bermain di taman bersamanya. Di malam hari setelah restoran sudah tutup, Lina mulai membersihkan restoran itu. Ketika dia akan membuang sampah, Lina berhalusinasi melihat sesuatu yang bergerak di dalam kantong sampah. Saking terkejutnya, Lina sampai menabrak seorang pemadam kebakaran bernama Frankie. Karena Lina telah menumpahkan kopi milik Frankie, dia pun langsung memberikan uang sebagai ganti rugi karena telah menumpahkan kopi tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Lina pun segera pulang ke rumah. Esok paginya, Lina pun berangkat bekerja seperti biasanya. Ketika Lina sedang berada di gudang, tiba-tiba saja lampu gudang mendadak padam dengan sendirinya dan pintu gudang juga mendadak tidak bisa dibuka. Tak berselang lama, Lina menerima telepon dari ibunya dan ketika diangkat, Lina tidak bisa mendengarkan suara ibunya. Dari monitor CCTV, terlihatlah sosok pria memakai jas yang wajahnya terlihat mengerikan sedang berjalan menuju tempat Lina berada. Namun tiba-tiba saja pria itu menghilang entah kemana. Bersamaan dengan itu, lampu di tempat itu tiba-tiba menyala dan pintu gudang pun dapat dengan mudah untuk dibuka oleh Lina. Lina yang mengalami kejadian itu memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat melewati kantor manajer restoran itu, Lina secara tidak sengaja mengintip manajernya yang bernama Christine sedang melakukan mantap-mantap bersama dengan koki yang bekerja di sana bernama Billy. Lalu Christine pun mulai marah-marah pada Lina dan memintanya untuk tidak menceritakan hal itu pada orang lain. Apabila Lina ketahuan menceritakan hal itu pada orang lain, maka Lina akan mendapat hukuman. Sejak dirinya bekerja di sana, Christine ini memang tidak suka dengan Lina dikarenakan Lina memiliki tubuh yang lebih seksi darinya. Sebenarnya Lina ini sudah tidak tahan tinggal di kota tersebut. Dia sangat ingin kembali bertemu dengan ibunya dan juga Oliver. Namun karena uang yang dia kumpulkan belum mencukupi, dia pun terpaksa harus bertahan lebih lama di tempat tersebut. Ketika sedang bekerja, terkadang ada saja pelanggan restoran yang memesan Lina untuk memuaskan nafsu mereka.
Orang-orang itu beranggapan bahwa Lina sangat seksi dan cantik. Dengan iming-iming diberi uang yang banyak, sesekali Lina pun terpaksa harus melayani mereka. Meskipun dirinya tidak mau, Lina harus melakukan ini agar uang yang dia butuhkan cepat terkumpul. Setelah selesai melayani seorang pria, Lina mengalami muntah-muntah akibat merasa jijik melakukan hal tersebut. Dia pun berusaha keras untuk melupakan kejadian itu. Beberapa hari lagi, Oliver akan berulang tahun. Sebagai hadiah ulang tahun, Lina pun membelikan mainan berupa mobil-mobilan kecil untuk Oliver. Lina tidak bisa memberikan hadiah yang lebih bagus dikarenakan uangnya yang tidak mencukupi. Walaupun begitu, Lina berharap Oliver senang dengan hadiah ulang tahun yang dia berikan. Lina segera mengemas hadiah itu lalu mengirimkannya lewat kotak pos. Tak lupa, Lina juga mengirim sejumlah uang untuk biaya operasi Oliver. Setelah itu, Lina bertemu dengan satu-satunya teman yang dia miliki di kota itu bernama Lana. Mereka pun mulai berbincang tentang kenangan masa lalu Lina bersama dengan Oliver. Lana dengan sesama mendengarkan setiap keluh kesah Lina, dan tak lupa Lana memberi semangat pada Lina agar selalu yakin bahwa Oliver pasti akan sembuh. Ketika sedang bersih-bersih, Lina mendengar ada barang jatuh di dapur. Dengan cepat, Lina pun segera menata barang itu kembali ke tempat semula. Namun dirinya malah dibuat kaget oleh Billy yang muncul di belakangnya. Billy memberitahu Lina bahwa dirinya ingin lebih dekat dengan Lina. Selama bekerja di sana, Lina tidak pernah sekalipun tersenyum dan bersikap ramah padanya. Billy pun memaksa Lina untuk sesekali tersenyum dan menyapanya. Lina yang merasa ketakutan mulai menangis akibat Billy yang terus saja memaksanya. Beruntung saja, Christine segera datang dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh Billy. Christine kemudian meminta Lina untuk meletakkan sebotol anggur di tempat penyimpanan anggur yang berada di ruang bawah tanah. Saat berada di tempat itu, Lina secara tidak sengaja menemukan ruang tersembunyi berada di pojok ruangan bawah tanah. Merasa takut dengan suasana ruangan itu, Lina pun memilih untuk pergi saja dari sana. Karena hasil bekerjanya sudah selesai, Lina pun segera pergi ke ruang ganti untuk bersiap pulang. Namun di sana dia merasa seperti ada sosok misterius yang mengawasinya dari sebuah lubang. Sejak saat itu, Lina sering sekali mengalami halusinasi melihat sosok pria berpakaian jas dengan wajah yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, Lina dihampiri oleh Frankie yang membawakannya segelas kopi. Lina pun menyambut Frankie dengan hangat dan mempersilakannya masuk ke restoran. Kebetulan saat ini Lina sedang memasak dan dia pun menawarkan Frankie untuk makan bersama. Sambil makan bersama, Lina mulai bercerita tentang dirinya yang sangat bersedih karena anaknya yaitu Oliver menderita penyakit mematikan. Lina sangat takut kehilangan Oliver karena Oliver adalah harta yang paling berharga baginya. Frankie pun ikut bersedih mendengar cerita dari Lina. Karena Frankie harus kembali bekerja, Frankie pun pamit pulang. Sedangkan Lina juga akan pulang ke rumah mengingat hasil bekerjanya sudah selesai. Ketika sedang tertidur, Lina mengalami mimpi buruk tentang Oliver. Mimpi itu pun sampai-sampai membuat Lina terbangun dari tidurnya. Merasa khawatir pada keadaan Oliver, Lina pun langsung menelpon ibunya untuk menanyakan kondisi Oliver. Lina meminta ibunya untuk memberikan HP itu pada Oliver karena dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Oliver. Tapi ibu Lina hanya diam saja sehingga membuat Lina harus berteriak beberapa kali agar ibunya membiarkan Lina berbicara pada Oliver. Akhirnya ibu Lina pun memberikan HP-nya kepada Oliver dan Lina pun mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Oliver. Waktu pun terus berjalan dan sebentar lagi jumlah uang yang dibutuhkan Lina akan segera terkumpul. Semua ini berkat kerja keras Lina di restoran itu dan juga berkat uang dari hasil melayani para pria pelanggan restoran tersebut. Lina pun segera mengabarkan hal itu pada Oliver lewat telepon. Ketika Lina sedang sibuk menata meja makan, dirinya dibuat heran dengan sebuah pisau yang selalu bergerak dengan sendirinya. Padahal Lina sudah beberapa kali menata pisau itu ke posisi yang benar. Tapi dengan sendirinya pisau itu terus berpindah dan terjatuh ke lantai. Tak hanya itu saja, Lina dibuat sangat ketakutan setelah melihat penampakan sosok pria berpakaian jas. Saking takutnya, Lina sampai keluar dari restoran itu dan untung saja Lina bertemu dengan Frankie. Lina segera menceritakan kejadian aneh yang selalu dia alami di restoran itu, seperti benda yang bergerak dengan sendirinya dan kemunculan sosok pria berpakaian jas dengan wajah yang mengerikan. Sepertinya sosok yang selalu dia lihat merupakan sosok arwah penunggu restoran tersebut.
Frankie berkata mungkin saja restoran itu angker akibat bangunan restoran itu yang sudah sangat tua. Saat sedang berbincang, Lina mendengar suara langkah kaki yang ternyata itu adalah Christine. Lina segera meminta Frankie untuk pergi dari sana secepatnya karena Christine pasti akan memarahinya jika dia ketahuan mengajak pria ke restoran tersebut. Untung saja Christine tidak melihat Frankie berada di sana. Setelah itu Lina pun pergi ke lokernya untuk mengganti baju. Tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh sosok misterius dari dalam lokernya. Tapi ketika dicek tidak ada siapa-siapa di dalam loker tersebut. Tak ingin berlama-lama berada di sana, Lina pun segera pulang ke rumah. Semakin lama Lina semakin sering diganggu oleh arwah dari sosok pria berpakaian jas. Selain itu dia juga sempat melihat sosok wanita yang menyerupai dirinya namun memiliki wajah yang sangat mengerikan. Semua hal itu membuat Lina merasa tidak nyaman hingga tidak fokus bekerja. Merasa lelah bekerja, Lina pun ketiduran di tempat kerjanya. Dalam tidurnya, Lina kembali bermimpi buruk tentang Oliver yang wajahnya berubah menjadi mengerikan. Tak berselang lama datanglah Christine yang mulai memarahi Lina akibat Lina yang sering ketiduran saat sedang bekerja. Setelah dimarahi, Lina pun kembali bekerja. Kemudian Billy meminta Lina untuk mengambilkannya daging di kulkas. Tapi saat sedang mencari daging di kulkas, pintu kulkas itu malah tertutup dengan sendirinya. Di belakang Lina muncullah sosok hantu yang wajahnya ditutupi kain putih. Seketika Lina pun merasa takut dan panik atas kejadian tersebut. Dia terus berusaha keluar dari kulkas itu dan pada akhirnya pintu kulkas berhasil dibuka. Tak tahan lagi dengan berbagai macam gangguan yang ada di tempat itu, dengan cepat Lina pun pergi ke lokernya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Lina juga menelpon ibunya untuk memberitahukan jika dia akan segera pulang ke Spanyol. Tapi tiba-tiba saja Billy datang dan ingin melakukan mantap-mantap dengan Lina. Lina pun langsung melakukan perlawanan sehingga membuat Billy takluk untuk sementara waktu. Saat Lina akan pergi dari restoran itu, muncullah arwah pria berpakaian jas yang mulai mengejar Lina. Lina pun segera berlari menjauhi sosok arwah tersebut. Sialnya saat akan keluar dari restoran itu, pintu depan dan pintu belakang restoran mendadak terkunci sehingga membuat Lina terjebak di dalam restoran. Untungnya ada Frankie yang melihat Lina sedang panik akibat tak bisa keluar dari sana. Frankie pun berusaha untuk membuka pintu belakang restoran itu agar Lina bisa keluar dari sana. Tapi baru saja pintu itu terbuka, Frankie malah dibunuh oleh sosok misterius dan mayatnya mulai ditarik ke ruang bawah tanah. Melihat hal tersebut, Lina pun ikut turun ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Frankie. Di sana dirinya malah dikejar oleh sosok arwah pria berpakaian jas. Lina terus berusaha untuk menghindari sosok arwah itu sambil memikirkan bagaimana cara keluar dari restoran tersebut. Akhirnya Lina memiliki ide untuk keluar dari restoran itu dengan melewati sebuah jendela yang berada di atas tangga. Jendela itu terletak di tempat yang cukup tinggi sehingga Lina harus berhati-hati saat membuka jendela tersebut. Namun belum saja berhasil keluar lewat jendela itu, kaki Lina malah ditarik oleh banyak tangan dari para arwah penunggu restoran tersebut. Akibatnya Lina pun terjatuh dan meninggal dunia akibat benturan keras pada kepalanya. Keesokan paginya mayat Lina pun ditemukan di restoran tersebut. Dua orang detektif yaitu George dan Sullivan ditugaskan untuk menginvestigasi kematian Lina. Selagi detektif Sullivan mengecek seluruh ruangan di restoran itu, detektif George akan memeriksa barang-barang milik Lina. Lalu dia pun menemukan HP Lina. Ketika dinyalakan, George langsung menelpon nomor ibu Lina yang tertera pada HP itu untuk menanyakan informasi tentang Lina. Karena ibu Lina hanya bisa berbahasa Spanyol, George pun meminta salah satu polisi untuk membantunya menerjemahkan perkataan dari ibu Lina. George mulai mengajukan beberapa pertanyaan seperti kapan terakhir kali Lina berkomunikasi dengan ibunya dan untuk apa Lina berada di tempat tersebut. Ibu Lina mulai bercerita jika sebulannya lalu, Lina pergi ke New York untuk bekerja demi mencari uang pengobatan anaknya yaitu Oliver. Namun ternyata Oliver telah meninggal dunia beberapa minggu yang lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Sejak saat itu Lina tidak mau pulang ke Spanyol dan terus-menerus mengirim uang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu Lina juga sering menelpon ibunya dan meminta ibunya memberikan telepon itu kepada Oliver, padahal Lina tahu jika Oliver ini telah meninggal.
Kemungkinan besar alasan Lina bertingkah seperti itu dikarenakan dirinya mengalami stres dan depresi akibat kematian Oliver. Lina masih belum menerima kenyataan bahwa anaknya yaitu Oliver telah meninggal dunia. Sejak saat itu dia pun terus menjalani hidupnya seperti biasa dengan beranggapan bahwa Oliver masih hidup. Lalu mengapa dia terus-menerus mengirim uang dalam jumlah yang banyak ke ibunya dan dari mana dia mendapatkan uang tersebut? Terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Lina berubah menjadi sosok psikopat. Kebencian Lina terhadap orang-orang di sekitarnya yang selalu mengucilkan Lina, ditambah lagi dengan kesedihan mendalam yang dirasakan Lina akibat kematian Oliver, membuat Lina menderita gangguan mental tanpa dia sadari. Uang-uang tersebut berasal dari para pria yang memaksa Lina untuk memuaskan nafsu mereka. Dengan teganya, Lina membunuh mereka, lalu mayat mereka pun disimpan di sebuah ruang tersembunyi yang ada di ruang bawah tanah. Inilah alasan mengapa Lina selalu diganggu oleh arwah pria berpakaian jas. Mereka adalah para arwah dari pria yang telah dibunuh oleh Lina. Selain itu, Lina juga telah membunuh Christine, Billy, dan juga Frankie. Setelah membunuh mereka, Lina akan mengambil semua uang mereka, lalu dia kirimkan kepada ibunya. Semua korban yang telah dia bunuh akan disembunyikan di ruang bawah tanah tersebut. Kemudian para arwah itu tidak terima jika Lina tetap hidup tenang. Maka dari itu mereka pun mulai meneror Lina dan pada akhirnya Lina pun meninggal akibat terjatuh dari atas tangga. Scene akhir yang memperlihatkan detektif Sullivan dan George yang telah menemukan mayat dari semua korban pembunuhan yang dilakukan oleh Lina berada di sebuah ruang tersembunyi di ruang bawah tanah. Kini Lina harus mempertanggungjawabkan seluruh pembunuhan yang dia lakukan di dunia akhirat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue maaf. Oke, see you next video guys.